Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata tentang keajaiban dari membaca surat Waqiah, Yasin, yang mana beliau ini membaca surat Waqiah sama Yasin ini 40 hari, atau kita kenal dengan istilah Riyadhah WY 40H. Dan beliau ini mendapatkan beberapa keajaiban yang sangat luar biasa. Begitu pula ketika beliau ini menambahkan dengan membaca sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat Munjiat, dan juga sholawat Syajaratun Nuqud. Sebelum saya mulai untuk membacakan cerita dari dua sahabat kita, bagi teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru tentang keajaiban dari membaca apapun, baik itu sholawat, surat Waqiah, Yasin, ataupun yang lainnya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berbagi dan ingin sharing pengalaman tentang keajaiban membaca apapun, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa mend-DM, memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Di video ini nanti yang akan saya ceritakan adalah yang pertama dari beliau Mbak Farida Maria, dan yang kedua adalah dari Mbak Liana Putri. Beliau berdua ini mengamalkan yang namanya membaca surat Waqiah, Yasin, Kulayaumin, atau membaca setiap hari, dan juga beliau juga menambahkan amalan membaca sholawat. Kita mulai dari cerita yang pertama dari Mbak Farida Maria. Ceritanya seperti apa? Ini kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau share pengalaman yang aku alami setelah nuntasin Riyadhah WY 40H. Alhamdulillah beliau ini menceritakan tentang pengalamannya setelah beliau itu menyelesaikan Riyadhah membaca surat Waqiah, Yasin 40 hari. Dan ini lebih baiknya lagi ketika kalian semuanya itu melanjutkannya, nggak hanya 40 hari, tapi dibaca setiap hari. Insya Allah nanti akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kita lanjutkan ceritanya. Walaupun selama Riyadhah, subhanallah, banyak dan banget beratnya untuk istiqomah, dan gak tiap hari bacanya. Ya, yang namanya istiqomah kan juga banyak halangan, rintangan ya. Mbaknya ini juga ngerasakan seperti itu. Tapi kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Tahun kemarin, tepat bulan Agustus, di saat setelah perpanjang rumah, pada waktu itu beliau masih ngontrak, aku masih ngontrak. Ibu yang punya rumah nawarin rumah yang aku tempatin untuk dijual ke aku sebelum dijual ke orang lain. Saat itu, jujur, kondisi keuanganku nihil sama sekali. Dan aku lagi difitnah sama kakakku sendiri soal usahaku. Jadi pas dapat kabar kalau rumah mau dijual, aku shock banget. Nah, pada waktu itu Mbak Farida Maria ini kan beliau masih mengontrak gitu ya. Ternyata rumah yang dikontrakkan itu mau dijual. Otomatis kan secara tidak langsung dia harus meninggalkan tempat tersebut atau harus pergi. Dan pada waktu itu beliau juga istilahnya uangnya juga mepet. Jadi pasti pikirannya juga bingung, rumah mau dijual, sedangkan saya uangnya juga mepet. Nah, itu yang dirasakan oleh Mbak Farida. Kemudian tanpa basa-basi aku jawab, kalau rumah ini mau tak beli. Dia langsung spontan seperti itu, walaupun uangnya nggak ada, tapi karena kebutuhan rumah kan juga penting, dia bilang seperti itu. Rumahnya mau aku beli. Kemudian dalam kurung dia bilang, padahal aku nggak ada tabungan sama sekali. Pada waktu itu, jadi beliau nggak ada tabungan sama sekali, tapi beliau langsung bilang, iya mau tak beli. Gitu. Kemudian dia di bawahnya bercerita,
Setiap bulan aku selalu deg-degan dapat uang ratusan juta itu dari mana ya Allah? Apa aku udah pantas untuk punya rumah sendiri? Beliau itu tiap harinya, tiap bulannya selalu deg-degan berpikir, kan pasti ya, yang namanya dia mau beli rumah kan pasti ratusan juta. Dan ternyata dia tabungannya nggak ada. Kalau tabungannya ada, dia beli tatak aja gitu ya. Dia bilang seperti itu. Kemudian dia bercerita, masalahnya usahaku lagi turun drastis. Hanya cukup buat makan sehari-hari. Ya seperti itu, usahanya turun drastis, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dia juga bercerita, oh ya, aku single parent. Jadi semua aku kerjain sendiri. Mungkin di sini juga ada yang single parent. Jadi begitulah rasanya sendiri itu gimana. Belum lagi beliau ini tabungannya nggak ada dan juga ditambah dengan keadaan single parent. Kemudian dia bercerita, awal tahun ini 2022 tiba-tiba di depan rumah ada mobil yang aku nggak kenal. Parkir di depan pagar rumah persis, sehingga aku nggak bisa masuk rumah. Pada waktu itu awal tahun 2022, tiba-tiba ada mobil parkir di situ. Dia nggak kenal siapa yang datang. Kemudian ternyata yang parkir itu adalah ibu dan bapak yang punya rumah. Dia sudah ketakutan siapa ya gitu. Ternyata yang parkir itu adalah pemilik rumah itu. Mau nagih aku kelanjutannya gimana rumahnya, jadi beli atau enggak. Ya pikirannya sudah seperti itu, jadi dibeli apa enggak gitu kan. Karena udah ada yang mau bayarin ini rumah. Ya Allah, aku akhirnya jujur. Mau nggak mau dengan gemetar kalau aku belum ada uang dan mau nyoba proses pinjam bank. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Namaku di bank di blacklist. Aku bingung. Nah, dia seperti itu. Akhirnya ketika ditanya sama tuan rumahnya jadi beli apa enggak gitu kan. Beliau gemetar dengan gemetar bercerita, saya nggak punya uang mau pinjam di bank, ternyata namanya sudah di blacklist seperti itu. Kemudian di bawahnya dia bercerita, akhirnya aku ikut-ikut mencoba menenangkan diri dengan riyadhah itu. Tanpa minta apapun sama Allah. Karena buat nenangin diri aja, nenangin pikiran dan hati. Jadi pada waktu itu ketika dia sudah gimana ya rasanya kalau uang nggak ada, dia seharusnya ngontrak di situ ternyata kontrakannya mau dijual. Pada waktu itu galau, ingin beli rumah tapi uangnya nggak ada. Akhirnya beliau riyadhah membaca surat Waqiah sama Yasin. Intinya untuk menenangin pikiran beliau. Kemudian perjuangan riyadhah selesai 40 hari. Tibalah aku memberanikan diri WA ke ibu yang punya rumah. Kalau aku mau silaturahmi ke sana untuk minta perpanjang rumah. Jadi tepat pada waktu 40 hari beliau ini WA pada pemilik rumahnya ingin memperpanjang rumah tersebut. Sambil aku nyari-nyari uang buat nyicil lah seenggaknya. Dia bilang seperti itu. Sampai aku nagih uang juga nggak keluar uangnya. Semua jalan seolah-olah buntu nggak berpihak ke aku. Ketika beliau ini benar-benar pepet seperti ini, ada yang pinjam uang sebelumnya ditagih nggak keluar. Ini benar-benar dalam keadaan yang terpepet gitu. Kemudian 2 hari chat WA aku nggak dibalas sama ibunya. Akhirnya dibalas Kak, ya Allah, Masya Allah. Akhirnya setelah menunggu 2 hari nggak dibalas, barulah dibalas. Katanya rumahnya nggak jadi dijual. Seketika aku bilang terima kasih sama Allah. Ada rasa lega di hati ya Allah. Dan pada waktu itu setelah 2 hari nggak dibalas, ternyata dibalas dan Masya Allah rumahnya tersebut nggak jadi dijual. Akhirnya bisa ditempatin ibu ini. Masya Allah, itu benar-benar pertolongan Allah ya. Tepat ketika 40 hari setelah beliau ini mengamalkan riyadhah Waqiah Yasin 40 hari. Kemudian ini riyadhah tak lanjut karena banyak yang harus diselesaikan, hutang-hutang yang masih banyak. Alhamdulillah. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, nggak hanya 40 hari aja, tapi dilanjut aja. Insya Allah nanti di situ banyak sekali keajaiban yang didapatkan. Terus di sini
Hanya untuk hati tenang, biar bisa mikir mau digimanain usaha ini biar jalan terus. Kepanjangan ya ceritaku, maaf ya kak. Dia terakhir bilang seperti itu. Tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting mbaknya ini bercerita. Dan cerita ini sebenarnya untuk memotivasi diri kita, untuk memotivasi kita semuanya, bahwasanya segala apapun masalah, kalau kita itu bersandar kepada Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan tersebut. Nah, ini terbukti sesuai yang dilakukan oleh Mbak Farida Maria ini. Oke, dilanjutkan dengan cerita yang kedua, yaitu dari Mbak Liana Putri. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni WY40H. Monggo silahkan ya. Awalnya saya terjerat hutang 10 juta di Bank BRI, 5 juta di PTPN, 3 juta dan yang 2 juta di koperasi. Awalnya hutang riba itu karena saya gali lubang tutup lubang tanpa sepengetahuan suami. Nah, di sini beliau bercerita punya hutang sejumlah 10 juta, tapi itu suaminya itu tidak tahu. Nah, oke, kita lihat berikutnya. Dan aku mulai ngamalin. Saat aku mulai ngamalin itu, saya berdoa pengen bebas dari riba dan minta ampun sama Allah karena riba tersebut. Masya Allah. Jadi beliau ini ketika mengamalkan sambil berdoa, ya Allah semoga lunas dari riba tersebut. Dan selang beberapa hari suami tahu dan marah, kecewa sama saya. Pada saat kondisi itu aku mulai down. Yang namanya suami di dalam keluarga ya, hutang berapapun itu juga harus tahu, baik itu suami ataupun istri. Kenapa seperti itu? Ketika suaminya itu tidak tahu dan kita itu punya hutang, suami tidak tahu, itu nanti pasti beliau itu akan merasa kecewa. Yang pertama karena beliau itu pasti tanda tanya, kemana, untuk apa uang tersebut. Akhirnya suudzonnya muncul. Nah, ini nanti akan bikin suami tersebut kecewa. Makanya bagi kita semuanya yang sudah memiliki keluarga, apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, harus kita komunikasikan dengan suami. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dia tadi kan merasa sangat down gitu ya. Iman naik turun, tapi tetap istiqomah WY40H. Dan suatu keajaiban yang pertama adalah hutang yang di BRI harusnya 3 kali angsuran itu cuma 2 kali lunas. Masya Allah. Ketika beliau ini mengamalkan, membaca surat Al-Fatihah Yasin, hutang yang di bank seharusnya 3 kali angsuran, tetapi 2 kali aja sudah lunas. Dan pas aku tanya ke petugasnya, katanya udah lunas, udah kedebet dari ATM. Padahal ATM saya di sini bilang, padahal ATM saya itu nggak ada isinya. Nah, ini istilahnya kayak dia mendapatkan transferan, tapi itu transfernya dari bank miliknya sendiri. Kalau kita logika, dia itu padahal nggak punya uang sama sekali di bank tersebut, tapi sudah bisa mencicil utang yang mana itu seharusnya 3 kali angsuran, tinggal 2 kali angsuran aja lunas. Kemudian dia bercerita, dan keajaiban yang kedua, rezeki selalu ada aja, dari mana datangnya. Misalnya uang udah mau habis, dapat transferan tambahan dari suami. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu keajaiban yang pertama, beliau sama sekali di dalam tabungannya nggak ada uang, tiba-tiba ketika angsuran dia sudah terlunasi 1 kali angsuran. Kemudian yang kedua, keajaiban yang kedua, beliau ini ada aja ketika beliau butuh, ada aja uang itu. Tiba-tiba suami mendapat transferan, tiba-tiba suaminya mendapatkan tambahan ceperan dari mana. Akhirnya itu bisa menambahkan rezeki dari Mbak Putri ini. Kemudian dia bilang, hutang sedikit-sedikit hampir terlunasi. Alhamdulillah, dari Juni hutang 10 juta, sampai bulan ini tinggal 2 juta aja. Bismillah, bulan depan pas gajian lunas. Terus insya Allah gak akan ambil riba lagi. Amin. Alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit hutang tersebut dari awalnya 10 juta tinggal 2 juta. Nanti ketika bulan berikutnya insya Allah bisa terlunasi.
Sekarang hidupku lebih tenang, anak-anak sehat, dan hubungan suami makin harmonis. Jarang marahan, jarang bertengkar. Ini testimoni dari aku. Terima kasih juga ya Mbak Putri. Semoga cerita dari Mbak Putri ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Nah, itu tadi 2 cerita nyata dari kisah beliau, yang mana beliau ini mengamalkan membaca surat Waqiah Yasin selama 40 hari, dan di situ banyak sekali keajaiban-keajaiban yang beliau dapatkan. Dan ya, satu lagi, ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya amalan apapun kalau kita niatkan itu untuk beribadah kepada Allah, insya Allah Allah di situ juga ikut campur tangan dalam menangani masalah-masalah kita semuanya. Dan kita sebagai keluarga, baik itu suami ataupun istri, permasalahan apapun yang kita dapatkan, yang kita hadapi, usahakan untuk berkomunikasi kepada suami ataupun istri tersebut, agar suatu saat nanti ketika suatu masalah tersebut akan terbongkar, salah satu di antara kita tidak akan merasa kecewa. Semoga video ini bisa memotivasi pada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah apapun, baik itu membaca Al-Quran, surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, surat Ar-Rahman, dan juga membaca amalan membaca sholawat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.